Bab 444, itu bukan cinta. Mendengar apa yang dikatakan Regina, Nora seketika terkejut. Reg, apa maksudmu dengan itu? Setelah Nora bereaksi, dia mengerutkan kening pada Regina. Sementara itu, Regina tidak segera menjawab. Regina hanya memandang Nora dengan perasaan campur aduk. Regina tidak menyangka pria pertama yang dia sudah cintai bertahun-tahun yang lalu adalah tunangan sahabatnya. Karena itu, saat ini perasaan Regina campur aduk. Regina bahkan ingin berbicara dengan Nora dan meminta Nora untuk membiarkan Regina memiliki Sean. Regina bersedia menjaga Sean seumur hidupnya. Tapi bagaimana mungkin Regina bisa mengatakan itu? Nora adalah sahabatnya. Bagaimana mungkin Regina bisa melakukan hal seperti itu? Reg, kamu kenapa? Apa yang membuat kamu melongo? Melihat Regina menatap ke depan dengan tatapan kosong, Nora mengulurkan dan melambaikan tangannya di depan Regina. Kamu bicara apa barusan? Regina tersadar dan menatap Nora dengan tatapan meminta maaf. Kamu bilang dengan adanya Sean, tidak akan ada yang berani menggangguku. Apa artinya itu? Apa benar Sean memiliki latar belakang yang kuat? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Apa kalian benar-benar saling mengenal sebelumnya? Nora merasa curiga sehingga dia mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut pada Regina. Tidak. Aku tidak kenal Sean. Maksudku adalah, Sean dulu terdaftar di militer dan seharusnya bisa melindungi keluarga Perkins. Regina ragu sejenak lalu menjawab dengan santai. Biar bagaimanapun, tidak mungkin dia mengungkapkan identitas asli Sean. Regina hanya bertanggung jawab atas beberapa berita intelijen di militer, dan dia bahkan harus menyembunyikan identitas aslinya teman-temannya. Sean adalah jenderal terhebat dengan 9 bintang. Bahkan jika dia diberhentikan secara resmi dari militer, dia harus merahasiakan identitas asli Sean selamanya. Tidak seorang pun, tidak peduli siapa mereka, yang akan berani mengungkapkan identitas Sean. Terlebih lagi, Sean sekarang dalam posisi yang sangat buruk dan seseorang pasti telah menjebak Sean saat itu. Mungkin ada orang-orang yang ingin menjegal Sean, jadi Regina tidak bisa mengungkapkan identitas Sean saat ini. Di saat yang sama, Regina sebenarnya juga memiliki motifnya sendiri. Tanpa sadar, dia tidak ingin Nora tahu betapa kuatnya Sean. Regina bahkan tidak bisa menghindar untuk berpikir apakah dia bisa mendapat kesempatan jika Sean dan Nora dipisahkan. Benarkah? Kamu berjanji tidak berbohong padaku? Aku memperlakukanmu seperti sahabatku, jadi kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dariku. Nora menatap Regina beberapa detik, kemudian berbicara dengan sangat serius. Dan sekali lagi, Regina merasa sedikit resah saat mendengarnya. Dia dan Nora memang bersahabat baik. Namun secara kebetulan, mereka bertemu dengan pria yang sama. Dalam hati Regina yakin dia sangat menyayangi Sean. Tapi dia tidak yakin bagaimana perasaan Nora terhadap Sean. Nora sepertinya sangat protektif pada Sean. Tapi dulu Nora selalu mengeluh tentang Sean setiap kali sedang bertelepon dengan Regina. Saat itu, Regina tidak merasakan cinta Nora pada Sean. Nora, jangan bicarakan hal lainnya. Mari kita bicarakan tentang hubunganmu dengan Sean. Apa kamu pikir kamu dan dia rukun? Ketika Regina mengajukan pertanyaan, dia melihat ke arah pintu. Regina menghindari tatapan Nora. Nora memikirkan baik-baik pertanyaan ini. Aku tidak tahu. Beberapa detik kemudian, Nora menggeleng dengan perasaan campur aduk. Bagaimana bisa kamu tidak tahu itu? Regina berbalik menatap Nora dan bertanya. Sebab keluarga Perkins tidak mendukung kami. Hanya ayahku, Iris,
dan Tina yang tidak keberatan aku berpacaran dengan Sean. Tidak ada orang lain, termasuk ibuku dan nenekku, yang menyetujui kami berdua. Mereka bilang Sean tidak punya prestasi apa-apa dan bahwa Sean cacat. Mereka berpikir Sean hanya akan mempermalukan keluarga Perkins. Nora menghela napas dan menggeleng sebagai balasan. Mendengar itu, Regina sedikit terkejut, diikuti amarah yang membara di hatinya. Lalu, dia sangat marah di dalam hati. Benarkah Sean tidak punya prestasi apa-apa? Apakah Sean hanya akan mempermalukan keluarga Perkins? Jenderal terhebat dengan bintang 9, dengan catatan perang luar biasa, diklaim tidak punya prestasi apa-apa. Jika demikian, bukankah orang lain yang tidak berguna? Regina hanya merasa keluarga Perkins menjengkelkan dan konyol. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu menyukainya? Regina terdiam sejenak dan kembali mengajukan pertanyaan. Ketika menanyakan ini, detak jantung Regina berdebar sedikit lebih cepat. Jawaban Nora menentukan keputusan Regina. Aku mungkin punya perasaan padanya. Lagi pula, kami sudah bersama selama 2 tahun. Nora malu-malu sambil berkata dengan batuk ringan. Nora, kamu tidak menyukainya. Itu disebut suka karena terbiasa, karena kalian menghabiskan cukup waktu bersama-sama, sehingga terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Kamu harus jelas bahwa kamu tidak punya perasaan padanya. Regina segera melanjutkan pembicaraan dan menatap Nora dengan sangat serius. Nora mengerutkan kening dan menatap Regina dengan bingung. Dia merasa Regina sepertinya tidak normal. Bab 445. Cinta itu susah untuk dikendalikan. Awalnya, Regina tidak menyetujui hubungan Nora dengan Sean. Nora bisa merasakan Regina memang peduli padanya. Namun, untuk saat ini, ada sesuatu yang lain dalam perkataan Regina. Regina sepertinya berusaha untuk menyadarkan Nora bahwa sebenarnya dia tidak menyukai Sean dan tidak pantas berkencan dengannya. Reg, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu sedikit? Nora merasa suasananya menjadi aneh. Namun, sebenarnya apa yang salah? Mengapa Nora tidak bisa menemukan jawabannya? Nora, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku tidak ingin kamu harus mengakomodasi apapun untuk alasan lain. Aku hanya berharap kamu bisa bersama seseorang yang benar-benar kamu sukai. Regina memegang tangan Nora sambil menatapnya dengan serius. Pernyataan ini memang tulus dari lubuk hati Regina. Reg, aku mengerti, akan kurenungkan lagi perasaanku pada Sean. Sejenak Nora merenung, lalu menganggukkan kepalanya. Regina juga mengangguk dan perlahan menyandarkan tubuhnya di sofa. Perasaan Regina campur aduk. Setelah menunggu begitu lama, Regina tidak pernah melihat Sean kembali ke daerah barat laut. Sebaliknya, dia kembali bertemu dengan Sean, hanya setelah dia patah semangat dan memilih untuk pensiun dari militer. Namun, saat itu Sean telah bersama wanita lain. Dengan karakter Regina, dia pasti akan memisahkan Sean dari wanita itu jika wanita itu adalah orang yang sama sekali tidak dia kenal. Namun ternyata wanita itu adalah Nora, sahabat Regina. Karena itu, Regina yang selalu lugas menjadi ragu-ragu saat itu. Dia tidak ingin merusak persahabatannya dengan Nora. Namun, bagaimana mungkin Regina dengan begitu saja merelakan pria yang disukainya? Tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan cinta. Cinta itu sulit untuk dikendalikan. Nora, apapun keputusanmu, kamu harus mengatakannya padaku. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir Sean tidak akan selamat setelah meninggalkan keluarga Perkins. Kurasa dia bisa hidup sendiri tanpa masalah. Dan dia juga mengenal manajer umum Hotel Lakeside, jadi aku yakin dia punya beberapa koneksi. Regina kembali meyakinkan Nora. Regina melakukannya dengan sengaja,
berusaha membujuk Nora untuk meninggalkan Sean. Regina tidak ingin memisahkan Sean dari Nora dengan paksa. Namun, jika Nora berinisiatif untuk melepaskan Sean, Regina tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Aku mengerti semua yang kamu katakan. Reg, jangan khawatir. Aku akan mengurusnya. Nora mengangguk serius. Tak sedikit pun dia meragukan Regina. Ketika melihat reaksi Nora, mau tak mau Regina merasa bersalah. Nora memiliki sifat yang baik. Regina selalu tahu bahwa Nora adalah orang yang sangat baik. Itu adalah sifat Nora. Nora selalu berpikir positif tentang semua orang. Orang yang paling Nora percaya adalah Regina dan Lynette. Namun saat ini, Regina memanfaatkan kepercayaan Nora dengan mencoba untuk memisahkannya dari Sean. Semakin memikirkannya, semakin Regina merasa bersalah. Hal ini karena Regina tidak mengerti apa yang harus dia lakukan agar tidak ada pihak yang rugi. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kamu tidak akan menyakiti perasaan orang lain jika kamu tidak menyukai dia. Sambil perlahan berdiri, Regina berkata dengan perasaan yang campur aduk. Reg, maksudmu? Nora kembali mengerutkan keningnya. Tidak ada. Aku pulang dulu ya. Regina tersenyum lalu berpamitan pada Nora. Pukul 19.00. Di Hotel Gemini. Nyonya Perkins mengundang semua anggota keluarga Perkins untuk makan malam bersama. Acara pertemuan ini masih membahas tentang Sean. Setiap kali semua anggota keluarga Perkins berkumpul, yang mereka bicarakan pasti tentang Sean. Dan kali ini, masih tentang Sean. Jika Sean tidak pergi, kita tidak bisa menjalin kemitraan dengan grup Acton. Jadi, walaupun Sean sudah menyatakan cinta pada Nora, aku tetap memintanya pergi dari keluarga Perkins. Nyonya Perkins meletakkan cangkir kopi dan menatap orang-orang yang ada di sana. Mohon perhatiannya. Aku ingin merundingkan masalah ini dengan Sean, agar kali ini dia meninggalkan keluarga Perkins. Nyonya Perkins berbicara dengan sangat serius. Sungguh pria yang tidak tahu malu. Kita telah mengusirnya sejak lama, dan yang mengherankan, sampai saat ini, kita tidak bisa menyingkirkannya. Fanny mendengus dengan dingin, dan nada bicaranya terdengar tidak sabar. Yates mengangguk setuju. Anggota keluarga Perkins lainnya sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan Sean. Awalnya, mereka merasa Sean telah mempermalukan keluarga Perkins, jadi mereka ingin mengusir Sean. Saat ini, mereka sudah mengetahui alasan mereka tidak bisa berkolaborasi dengan grup Acton adalah Sean. Mereka merasa semakin menggebu untuk menyingkirkan Sean. Kalau tidak, Sean akan membuat mereka semakin terpuruk. Mari kita langsung pada intinya saja. Nyonya Perkins melambaikan tangannya dan berkata, May pasti akan mendukung hal ini. Adapun Ingram, dia kurang inisiatif, dia akan mematuhiku. Kuncinya adalah apa yang dipikirkan Nora dan Sean. Jadi, alasanku memanggil kalian ke sini adalah untuk membahas masalah ini bersama-sama. Metode apapun yang akan kita gunakan, yang pasti kita harus membuat Sean meninggalkan keluarga Perkins. Sekarang, pikirkan sesuatu, kalian semua. Setelah Nyonya Perkins selesai berbicara, dia duduk dan memejamkan mata. Bab 446 menggunakan kekerasan. Anggota keluarga Perkins saling menatap satu sama lain. Bab 446 menggunakan kekerasan. Anggota keluarga Perkins saling menatap satu sama lain. Kemudian, mereka berdiskusi dengan berbisik-bisik, berusaha mendapatkan solusi. Di ruangan sebelah, ada sekelompok orang lainnya. Ada 3 orang yang duduk mengelilingi meja, sementara 6 orang pengawal berdiri dekat dengan dinding di belakang mereka. Terima kasih sudah datang, Tuan Lane. Carson White, ayah Jeremy,
berdiri dan bersulang untuk seorang pemuda. Pemuda itu adalah Sean. Sean sebenarnya enggan untuk bertemu dengan Carson. Namun, setelah Scott pergi, dia segera masuk ke dalam. Sean tidak punya pilihan selain mendengarkan omong kosong yang akan dikatakan Carson kepadanya. Bajingan! Kenapa masih diam saja di sana? Bisa kau tuangkan teh untuk Tuan Lane? Carson menampar wajah Jeremy dan membentaknya. Ya. Jeremy menjawab dengan patuh. Dia segera melangkah maju, lalu dengan patuh menuangkan teh untuk Sean. Sangat berbeda dengan pria angkuh dan sombong di Hotel Lakeside tadi. Sean duduk di sana dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi. Dia ingin melihat performa seperti apa yang akan diberikan oleh ayah dan anak itu. Reaksi acuh tak acuh Sean mengagetkan Carson. Dia lebih suka Sean kehilangan kesabaran dan memarahi putranya habis-habisan, karena itu artinya masih akan ada ruang untuk negosiasi. Namun Sean tetap diam dan bergeming, tampak tidak berminat untuk melanjutkan pembicaraan ini. Ini artinya mereka mungkin sudah tidak lagi punya kesempatan. Tuan Lane, Anda harus memaafkan putra saya kali ini. Dia bodoh dan melakukan kesalahan dengan menyinggung Anda. Saya mohon Anda untuk... Tangan Carson gemetar ketika dia memohon dengan wajah yang memelas. Jika Sean memutuskan untuk tidak memaafkan mereka, maka keluarga White akan kacau dan hancur. Dibandingkan dengan masa depan keluarga White, harga diri dan martabatnya bukan apa-apa. Aku sudah memberimu kesempatan. Dan, seperti yang sudah kukatakan, hanya satu kali. Sean akhirnya menjawab dengan tenang dan santai. Namun, itu bukan jawaban yang Carson inginkan. Tuan Lane, saya tahu. Anda adalah seorang pria terhormat dan tidak akan menyimpan dendam pada putra saya. Tolong ampuni keluarga White. Kami tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama. Bahkan jika Anda ingin melampiaskan kemarahan Anda. Ini semua adalah kesalahan Jeremy. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga White. Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau kepada Jeremy, selama itu bisa menyenangkan Anda, dan selama itu tidak melibatkan keluarga White dalam permasalahan ini. Carson memohon dengan tulus sambil mengertakkan gigi. Dia putra saya, dan ini semua kesalahan saya karena gagal mendidiknya dengan benar. Karena kamu sudah tahu bahwa kamu gagal mendidiknya dengan benar, seharusnya kamu tahu bahwa kehidupan akan melakukannya untukmu. Jika kamu tidak keberatan, aku akan pergi. Nora sudah menyiapkan makan malam dan menungguku di rumah. Sean melihat arlojinya dan memutar kursi roda, siap untuk pergi. Tuan Lane, jangan! Carson melangkah maju dan menahan kursi roda Sean. Sean mengerutkan keningnya sedikit, lalu menatap Carson dengan dingin. Jantung Carson berdegup kencang ketika melihat sorot mata Sean, tapi dia mengertakkan gigi dan tidak mengendurkan genggamannya. Tuan Lane, saya mohon, ampunilah keluarga White. Jangan libatkan keluarga White dalam masalah ini. Kami mohon, kami akan berlutut di hadapanmu. Jangan salahkan keluarga White dalam peristiwa ini. Sambil menggertakkan gigi, Carson membungkuk dan memohon dengan sangat rendah hati pada Sean. Namun, Sean tetap bergeming sama sekali. Semua yang telah dia hadapi dan sudah dia alami membuat Sean mati rasa dan keras hati. Yang lebih penting, bahkan jika dia masih memiliki simpati, dia hanya berbelas kasihan kepada keluarga dan teman-temannya. Adapun untuk musuh, tanpa berpikir panjang dia akan menghancurkan mereka. Lepaskan! Ucap Sean dengan tenang. Ada kerut kebencian di wajahnya ketika dia menatap Carson. Tuan Lane, ampunilah keluarga White.
aku akan berlutut di hadapanmu. Carson menarik lengan Jeremy, dan keduanya segera berlutut di hadapan Sean. Para pengawal berpakaian hitam yang berdiri di dekat dinding saling menatap dan tidak berani bicara sepatah kata pun. Tuan Lin, kami tidak akan berdiri sampai kamu memaafkan kami. Mata Carson melotot sambil berkata dengan nada yang sungguh-sungguh. Sesukamu saja dan berlututlah kalau begitu. Sean mencibir dan sama sekali tidak peduli. Dia mendorong kursi roda menuju pintu. Wash! Tiba-tiba, 6 pengawal berbaju hitam berlari ke depan dan berdiri di depan pintu untuk menghalangi jalannya. Sekarang apa lagi? Sean bertanya dengan nada datar dan tenang. Dia sama sekali tidak merasa khawatir. Carson dan Jeremy perlahan berdiri. Wajah dan mata Carson menunjukkan histeria dan kegilaan. Tuan Lin, sepertinya kita sudah tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan bicara baik-baik. Dia terdengar kesal dan menyeramkan. Ini adalah rencana Carson, menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Kamu sedang mengancamku. Sean menanggapinya dengan cibiran dan menatap Carson penuh arti. Jika Tuan Lin bersikeras tidak mengampuni keluarga White, saya tidak punya pilihan lagi. Mata Carson terbakar histeria. Apabila Sean bertekad untuk menghadapi keluarga White pasti akan hancur dalam waktu 3 hari. Sebelumnya, Sean telah menahan diri, namun keluarga White mengalami kerugian besar. Jika Sean sudah mengambil keputusan dan menyatakan tidak memberi mereka kesempatan, bukankah itu berarti dia akan meruntuhkan keluarga White kali ini? Kehancuran keluarga White akan membawa kehidupan Carson dan Jeremy ke dalam situasi yang genting. Maka, dalam upaya yang membuat putus asa ini, dia harus menggunakan kekerasan. Tidak ada alternatif, dia harus menghancurkan pikiran Sean untuk melawan keluarga White atau membunuh Sean. Bab 447, Segerombolan Pecundang. Apa kamu benar-benar berpikir bisa menahanku di sini dengan para pecundang ini? Sean kembali bersandar di kursi roda dan tersenyum lebih lebar. Tentu saja, saya tahu Tuan Lin pandai berkelahi. Namun, apa Anda benar-benar berpikir hanya mereka saja yang saya punya? Carson mengertakkan giginya karena marah dan berkata tanpa ragu-ragu. Mengapa dia harus berhati-hati padahal mereka sudah sejauh ini? Sean mengangguk penuh pertimbangan, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Carson sepertinya tidak terlalu peduli dengan kemungkinan bantuan apapun yang datang untuk Sean. Aku tahu kamu mengenal Tuan Gatsby. Namun, pada akhirnya, yang paling dia hargai adalah keuntungan. Selama aku bisa memberinya lebih banyak uang, dia akan meninggalkanmu kapan saja. Adapun koneksi-koneksimu yang lain, aku akan membereskanmu sebelum mereka datang. Suara Carson terdengar syarat dengan sindiran dan ancaman. Bagaimanapun juga, jika keluarga White hancur, kita juga akan jatuh. Percaya atau tidak, jika aku pergi ke neraka, aku akan menyeretmu bersamaku. Carson maju selangkah dan menatap Sean dengan dingin. Kegilaan membara di matanya. Apa yang membuatmu berpikir bisa menyeretku ke neraka bersamamu? Tanya Sean, kemudian dia berbalik dan menampar wajah para pengawal yang berdiri di belakangnya. Plak! Plak! Tamparan yang dahsyat itu membuat 2 orang mereka tidak berhenti hingga Kamu benar-benar berpikir bisa memainkan trik kecil ini di hadapanku? Seharusnya kamu menilai diri dan kemampuanmu dengan lebih baik. Ejek Sean. Kamu benar-benar mengira punya kekuasaan di dunia. Tamparan yang dahsyat itu membuat 2 orang pengawal mundur beberapa langkah.
Mereka tidak berhenti hingga tanya Sean. Kemudian dia berbalik dan menampar wajah para pengawal yang berdiri di belakangnya. Plak! Plak! Tamparan yang dahsyat itu membuat dua orang pengawal mundur beberapa langkah. Mereka tidak berhenti hingga tubuhnya menabrak dinding. Kamu benar-benar berpikir bisa memainkan trik kecil ini di hadapanku? Seharusnya kamu menilai diri dan kemampuanmu dengan lebih baik. Ejek Sean. Kamu benar-benar mengira punya kekuasaan di dunia hitam kota Riverfall. Hari ini, biarkan aku bersenang-senang dengan kalian saja. Sambil mendengus, Sean melemaskan ototnya dan bersiap untuk menyerang secara proaktif. Di ruangan sebelah, para anggota keluarga Perkins mulai menyampaikan pandangan dan usulan masing-masing, tapi tampaknya tidak ada satu pun yang berhasil. Jika Sean bersikeras untuk tetap tinggal, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Brak! Bu! Terdengar dentuman keras dan suara pukulan menembus dinding, membuat mereka terkejut. Seperti ada seseorang di ruangan sebelah yang memukul-mukul dinding dengan palu. Ah! Hajar dia! Kemudian terdengar serangkaian teriakan. Keluarga Perkins terkejut mendengar suara itu, lalu segera menyadari sedang terjadi sebuah perkelahian di ruangan sebelah. Nenek, aku punya ide. Yates memutar matanya, tiba-tiba menoleh ke arah Nyonya Perkins. Apa itu? Katakan! Nyonya Perkins dan anggota-anggota keluarga yang lain serentak menoleh ke arah Yates. Nek, bagaimana kalau aku menyewa sekelompok penjahat dan memperingatkan Sean Lane terlebih dahulu? Jika terpaksa, kita juga bisa memberinya pelajaran. Satu hari dia tinggal, satu hari lagi dia akan menderita. Mari kita lihat apakah dia bisa terus menahannya. Yates terkekeh ketika memikirkan ide cemerlang yang terinspirasi dari pertarungan yang terjadi di ruangan sebelah itu. Bagiku itu juga ide yang bagus. Fanny adalah orang pertama yang mengangkat tangannya mendukung ide itu. Anggota keluarga lain juga mempertimbangkannya dengan cermat. Namun, Nyonya Perkins mengerutkan keningnya dan terlihat ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Ayolah, Nek. Hal-hal lain tidak penting selama kita bisa membuat keluarga kita menjadi lebih baik. Kita melakukan semua ini demi keluarga. Sebut saja egois atau apapun, kita melakukan hal yang benar demi keluarga Perkins. Fanny menoleh pada wanita tua itu dan berkata dengan berapi-api. Kata-katanya berhasil meyakinkan Nyonya Perkins. Apakah itu mungkin dilakukan? Sepertinya dia orang yang punya koneksi yang cukup bagus. Nyonya Perkins mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya untuk menatap Yates. Nenek, tenang saja. Aku punya teman yang punya hubungan baik dengan Tuan Gatsby. Kita hanya perlu menghubunginya saja, dia akan mengurus semuanya untuk kita. Yates sangat berpuas diri sambil menepuk-nepuk dadanya dan mengucapkan janji itu. Sean, kamu yang memintanya. Jika kamu punya nyali, keluarlah. Suara gemuruh dari luar terdengar melalui pintu. Semua anggota keluarga Perkins terkejut mendengar nama Sean. Sean? Benarkah itu Sean yang terjebak dalam perkelahian di ruangan sebelah? Aku tidak sabar untuk melihat kemampuanmu. Kemudian terdengar suara dingin Sean, diikuti dengan suara hentakan langkah kaki. Ayo, kita lihat. Wanita tua itu melambaikan tangannya dan mengisyaratkan yang lain untuk mengikutinya. Mereka membuka pintu pelan-pelan dan mengintip keadaan di luar. Di ujung koridor, terlihat Sean sedang duduk di atas kursi roda. Lihat sendiri, Nek. Sean Lane tidak bisa melakukan apa-apa selain membuat onar. Keputusanmu untuk mengusir dia sudah tepat.
Yates mengerutkan mulutnya dan menambahkan. Kening Nyonya Perkins agak berkerut, lalu mengajak anggota keluarga Perkins untuk mengikuti mereka. Ketika keluarga Perkins turun ke lobi hotel di lantai 1, terlihat Sean, Carson dan Jeremy sudah keluar lewat pintu depan hotel. Di halaman terbuka di luar hotel, berdiri lebih dari 30 pria berbaju hitam. Mereka berpakaian seperti sekelompok preman jalanan, dengan tindik tubuh dan gaya rambut flamboyan. Tato di bahu dan tangan sebagian tertutupi baju, dan sebagian lagi terlihat. Tampaknya mereka bukan pemuda-pemuda yang baik. Orang-orang yang lewat akan menjaga jarak jika berpapasan dengan mereka. Hei, Sean membuat dirinya terjebak dalam masalah yang serius. Sayang sekali dia tidak akan bisa lolos begitu saja kali ini. Ya, seseorang telah melakukan pekerjaan itu untuk kita. Jadi, kita tidak perlu bersusah payah untuk melakukannya sendiri? Yates tersenyum puas. Sambil duduk di ruang santai, keluarga Perkins memperhatikan perkelahian itu melalui jendela besar bergaya Prancis. Orang-orang mulai berkumpul baik di dalam maupun di luar hotel untuk menyaksikan dan mengomentari pertunjukan hebat itu. Carson dan Jeremy dalam keadaan histeris, sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dengan segala cara, hari ini mereka harus memberikan pelajaran yang bagus untuk Sean. Sean, untuk terakhir kalinya aku bertanya padamu. Kita akan berjabat tangan dan berdamai, atau kamu lebih memilih jalan yang sulit dan akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit? Seperti seorang maniak, Carson mengertakkan giginya dan mengucapkan ancaman itu dengan terus terang. Kamu harus tahu tak ada seorang pun yang bisa mengancamku. Mengapa aku harus peduli dengan apa yang dipikirkan keluarga White? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengancamku? Bahkan saat itu, di hadapan begitu banyak preman, Sean tetap tenang dan bergeming. Ya, habisi dia. Aku akan bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensinya. Carson berteriak-teriak memaki dan melambai-lambaikan tangannya. Sekelompok preman berbaju hitam itu berlari ke arah Sean dengan senyum menyeramkan di wajah mereka. Semua orang yang berada di tempat itu sangat cemas. Bahkan seorang pria yang berbadan sehat dan kuat tidak bisa menahan serangan orang-orang ini. Apalagi Sean yang cacat. Mereka benar-benar akan memukulinya sampai mati, bukan? Tidak. Kita harus menghentikan mereka. Dia mungkin perlu diberi pelajaran. Tapi aku tidak bisa melihatnya dipukuli sampai mati. Sejenak Nyonya Perkins merasa ragu-ragu, lalu mencoba melibatkan diri. Nenek, apa kamu gila? Kecuali untuk alasan-alasan lain, kita tidak boleh terlibat demi kelangsungan keluarga Perkins. Bahkan jika itu harus mengorbankan nyawa Sean, aku tidak peduli. Yates mencengkram lengan wanita tua itu dan menolak untuk melepaskannya. Benar, Nyonya Perkins, Sean terlalu percaya diri, bukan? Dia menganggap dirinya lebih kapabel, kaya, dan berkuasa daripada kita, benar? Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini dengan kekuasaan dan kekayaannya, semua yang pernah dia katakan cuma gertakan. Jika dia memang kapabel dan berkuasa seperti yang dikatakannya, pasti dia akan mendapatkan bantuan. Nyonya Perkins kembali merasa ragu-ragu saat yang lain berceloteh tanpa henti. Selagi wanita tua itu masih berpikir, para preman telah mengepung Sean membentuk sebuah cincin. Bram? Saat itulah, terdengar suara keras deru mesin dari kejauhan. Kemudian, terlihat kilatan cahaya yang menyilaukan, seperti sinar matahari yang kuat di tengah hari, tertuju pada mereka. Semua orang menoleh ke arah asal suara-suara itu. Segera saja, terlihat segerombolan motor Harley, disertai dengan suara melengking mesin yang memekakan telinga, melaju ke arah mereka, satu demi satu. 30, 50, kemudian ratusan sepeda motor Harley telah tiba.
Di atas sepeda motor tersebut duduk pria-pria kekar yang mengenakan jaket anti-air berwarna hitam. Kebanyakan dari mereka berkepala botak dan terlihat sangat garang. Mereka yang melihat bisa tahu dari pandangan pertama bahwa orang-orang ini benar-benar mafia lokal, dibandingkan dengan bayi-bayi penggertak yang dibawa Carson. Mereka adalah preman-preman yang sebenarnya. Sialan! Ini seperti... Aku ingat siapa mereka. Banyak dari mereka yang terkejut ketika mulai menyadari siapa orang-orang ini. Ciit! Ratusan sepeda motor itu mengeluarkan suara rem yang melengking, lalu tiba-tiba berhenti di bawah tatapan orang-orang yang menyaksikan. Kemudian satu demi satu, pria-pria gagah berjaket anti-air hitam ini turun dari sepeda motor dengan mengayunkan kaki mereka. Mereka berbaris serempak menghampiri Sean. Benar-benar pemandangan yang sangat mengejutkan.